Ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngontot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden gitu. Nah itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Tahu kan sekarang kenapa rektor UGM bela Jokowi? Karena dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi rektor UGM. Pintar sekali kan Jokowi? Kenapa membubarkan Komisi ASN? Biar dia bisa pilih rektor pilihannya. Saya akan duduk bersama rektor, wakil rektor, dan dekan Fakultas Kehutanan untuk mendiskusikan masalah ini. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Katakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja. Kalau itu menurut saya bukan masalah. Karena apa? Setiap kita berhak untuk melindungi warganya. Profesor. Ini adalah foto milik Prof. Saratri lulus UGM tahun 1986. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel betul ada di atas foto. Bentuk kumis konsisten. Bentuk wajah sama, agak bulat. Foto muda tanpa kacamata, tua baru pakai. Model rambut juga konsisten, sama. Bentuk rahang juga sama. Ini adalah foto milik Insinyur Joko Widodo, lulus UGM tahun 1985. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel salah. Ada di bawah foto. Kumis malah menghilang. Bentuk wajah berbeda. Foto muda pakai kacamata. Tua malah nggak pakai. Model rambut juga berbeda. Bentuk rahang juga berbeda. Nah, bagaimana guys? Setelah menyimak dan membandingkan kedua foto ijazah ini, maka bisa disimpulkan dugaan kalau foto pada ijazah kedua itu orang yang berbeda. Kalau foto Prof. Saratri itu adalah foto orangnya sama. Atau kamu ada analisa berbeda? Silahkan bahas di komentar ya. Waduh, kasihan. Pimpinan UGM sekarang ini semakin dipermalukan oleh sebagian alumninya sendiri. Kenapa? Lihat tuh. Sejumlah alumni UGM tahun 1985, baik dari Fakultas Kehutanan maupun fakultas-fakultas lainnya, menyerahkan ijazah asli mereka ke Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, ke adik-adik kelas mereka, untuk dijadikan barang bukti. Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU, sama dengan yang sudah lama viral itu. Saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi, clear itu kan? Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU. Buntutnya panjang, teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu.
Karena kan UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istimewa apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya. Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut sekarang. Pak Jokowi pun kita minta menunjukkan ijazah aslinya. Baru kemudian diinvestigasi lebih jauh. Dan ini panjang buntutnya teman-teman semua. Nah, hari-hari ini kan ada gugatan, ada tuntutan sekelompok orang yang meminta Risma Sianipar dan teman-teman diproses secara hukum, dipenjarakan. Padahal mereka memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi dari dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi. Rismon mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh. Kenapa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor Kuncoro, skripsi itu domain publik atau domain privasi? Sekarang saya bertanya kembali lagi, skripsi siapa? Skripsi semua mahasiswa yang ada di UGM. Pertanyaan yang ada di situ, ya skripsi dengan ijazah itu hal yang berbeda, gitu. Skripsi itu bisa dibaca publik, tapi kalau ijazah tidak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo saat Lo kan ada sekarang di. Tidak ada, Bro. Ini saya punya datanya kok. Di mana? Dari ETD. mana? Itu tadi saya. Dari mana ada? Dari mana ada? Saya datang beberapa kali ke Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Coba Profesor Kuncoro datang Belum, besok saya ke... udah punya datanya dari sini. Iya, ETD. ETD itu apa? Electronic Thesis and Dissertation. Nah, sekarang barangkali sudah dimasukkan di elektronik itu semuanya, gitu loh. Dan sekarang di dalam rangka komputerisasi semuanya, semua data dimasukkan di elektronik itu. Kemudian semua orang bisa mencari melalui ETD itu. Tidak harus secara fisik. Malah kalau misalnya fisiknya harus ada, itu ketinggalan zaman. Oke. Nah, dari ETD Joko Widodo yang Profesor Kuncoro lihat di ETD itu, ada nggak lembar pengesahan pengujinya? Katanya Profesor Kuncoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, tetapi Ada nggak? tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap ya. Iya, saya tanyakan ada tidak lembar Iya, pengesahan pengujinya? seharusnya ada. Kalau tidak ada seperti Tadi katanya Profesor sudah melihatnya. sudah melihatnya, Iya. tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Itu kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. Yang saya lihat ini ada kira-kira 20-30 halaman, bukan hanya persoalan ijazah. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya Nanti melihat. kalau loh, siapa yang melihat? Tadi melihat. Saya punya data saya itu mulai dari dia pengumuman diterima di UGM sampai dengan yang namanya ijazah di belakang. Tidak mungkin kemudian saya tuh membaca satu-satu karena sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk itu. Tadi kan Profesor pertanyaannya Kuncoro Dr. mengatakan Rismon itu sudah melihat skripsi Joko Widodo ETD. Melihat atau membaca, Prof. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Di situ nama Hanya itu penguji, pertanyaannya. tanda Jadi, tangannya, ketika terus Prof punya stempel. datanya, itu ada tanda tangannya atau bisa tidak? jadi. Tapi apakah di situ saya ada datanya? Saya tidak sedetail itu. Jadi punya datanya tapi tidak melihat Iya, sedetail sedetail itu. Dan karena apa? Saya tidak punya kompetensi. Loh, enggak, hanya sekedar Dr. Rismon ini hanya sekedar ini Oke. mengatakan katanya punya datanya. Kalau punya datanya seperti itu, ada enggak pengesahan, tanda tangan pengesahannya? Itu saja sebenarnya pertanyaan Dr. Rismon. Seharusnya ada. Bukan Gitu loh. seharusnya Loh, ada. karena sekali lagi ini adalah sebuah aturan di universitas. I know, begini Prof, pertanyaannya Dr. Rismon ini sederhana. Ketika Prof Kuncoro mengatakan saya punya datanya, pertanyaannya simple. Ketika punya datanya, itu ada lembar pengesahannya nggak ijazahnya? Oh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke. Tetapi itu hanya saya melihat ada judul dan sebagainya. Itu kalau itu ini sudah karena sudah cukup. Oke, tapi Anda Saya. tidak tahu Saya ada tidak tahu lembar betul. Itu pengesahan. jawaban yang Kalau paling saya benar. ditanyakan, saya sudah pernah melihat juga versi ETD dari skripsi Joko Widodo dan tidak ada juga lembar pengesahan penguji. Iya. Saya memastikan itu karena saya lihat, saya akses langsung di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Tidak ada di versi ETD lembar pengesahan penguji.
Kita sudah menonton beberapa cuplikan video ya, sangat menarik sekali, dan ini pembahasannya tentang UGM ya. UGM saat ini tentunya semakin kebingungan ya dengan narasi-narasi dan cuitan-cuitan beberapa masyarakat ya, yang mengatakan bahwa UGM melindungi Jokowi ya, dan Jokowi ini ternyata dilindungi oleh UGM. Itu kan narasi-narasi beberapa masyarakat yang tentunya ini tidak merasa mendapatkan keadilannya karena ijazahnya Pak Jokowi. Kenapa pihak UGM juga tidak mau menunjukkan ijazahnya ya? Tentunya ini UGM juga yang menjadi bidikan ya teman-teman ya. Dan tadi sudah melihat dan menonton video, ada beberapa pernyataan ya, bahwa ini adalah keinginan Jokowi, ASN dibubarkan katanya gitu ya. Dan Rektor Ova Emilia itu ternyata yang menunjuk menjadi rektor Bu Ova Emilia ini adalah presiden langsung ya, jadi tidak melalui pemilihan ya, jadi ditunjuk langsung oleh presiden. Nah tentunya hal-hal yang seperti ini menimbulkan kecurigaan masyarakat, dan sangat wajar sekali jika masyarakat itu mengatakan bahwa UGM atau rektor itu melindungi Pak Jokowi ya. Dan sebenarnya ini ijazah Pak Jokowi ini juga masih menjadi beberapa pertanyaan atau timbul beberapa pertanyaan ya, tentunya seperti itu ya. Pak Jokowi ini sebenarnya punya ijazah atau tidak, memalsukan ijazah atau tidak? Ini pertanyaan-pertanyaan masyarakat ya, tentunya seperti itu. Tapi jika bagi saya sendiri sebenarnya Pak Jokowi ini kayaknya sih punya ijazah dan memang lulusan dari UGM, saya yakin ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin kita jadi curiga ya. Kenapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya? Dan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di ijazah Pak Jokowi. Salah satunya yaitu foto yang menggunakan kacamata. Padahal di tahun 1980-an itu ya tidak boleh foto ijazah itu katanya menggunakan kacamata ya. Jadi itu yang menjadi problem ya, karena di tahun-tahun segitu itu tidak boleh menggunakan kacamata kan, seperti itu ya teman-teman ya. Dan kita juga tadi melihat rektor UGM itu ya di video tadi, itu saat ditanya ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya asli atau tidak, padahal rektor UGM itu tinggal menjawab saja, Bu Ova Emilia ya, tinggal menjawab asli dan tidak ya gitu ya. Jadi jawabannya malah berbelit-belit dari rektor tadi ya, tidak berani langsung menjawab iya asli gitu ya. Dan kesimpulan saya atau pandangan saya ini ya, Pak Jokowi ini sebenarnya mungkin mempunyai ijazah asli dan memang lulusan Fakultas Kehutanan mungkin ya gitu ya. Entah itu sarjana muda atau entah itu memang sarjana gitu ya. Itu saya yakin Pak Jokowi itu punya. Akan tetapi mungkin di saat itu Pak Jokowi waktu mau mendaftarkan itu terburu-buru, dan ijazahnya itu mungkin di mana atau disimpan di mana nggak ada, atau terburu-buru mungkin ya. Itu bisa jadi ya Pak Jokowi membuat ijazah lagi, mungkin seperti itu. Nah itu dugaan-dugaan saya, dan saya yakin kalau Pak Jokowi itu adalah alumni UGM ya, saya yakin ya. Atau ijazah Pak Jokowi ini hilang mungkin ya, seperti itu. Dan waktunya sudah mendesak gitu kan, untuk mendaftarkan diri menjadi gubernur misalnya gitu, atau mau menjadi presiden gitu ya. Itu mungkin bingung kan gitu, bisa jadi ya seperti itu. Ada kemungkinan besar seperti itu ya. Kalau masalah ijazah dibuat di Jalan Pramuka ya, kita tidak tahu kalau memang ijazahnya hilang dan ternyata memang dibikin di Pasar Pramuka nih misalnya ya, bisa jadi seperti itu ya. Dan tapi saya yakin bahwa Pak Jokowi itu memang lulusan UGM atau Fakultas Kehutanan gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang membuat kenapa Pak Jokowi kok ijazahnya itu diduga palsu gitu ya. Dan dulu itu kan dokterandes, sekarang kok bisa jadi insinyur. Nah itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan besar. Dan foto berbeda kayak gitu jadi pertanyaan-pertanyaan besar. Nah ini memang yang perlu diluruskan dan memang harus dibuka sebenarnya seterang-terangnya gitu ya. Permasalahan ijazah ini sebenarnya sangat mudah sekali, tinggal Pak Jokowi ini menunjukkan ijazahnya ini loh gitu, tinggal nunggu kejujuran saja ya, sebenarnya asli atau tidak gitu ya. Akan tapi kan saat ini disembunyikan, benar-benar disembunyikan, bahkan ijazah itu bahkan seperti melebihi barang yang paling berharga dari apapun gitu ya teman-teman ya.
sehingga Pak Jokowi ini tidak mau menunjukkan ijazahnya gitu ya, padahal itu hal yang sangat mudah untuk menunjukkan itu, karena itu kan bukan aib ya sebenarnya gitu, itu suatu kebanggaan ya, seseorang mempunyai ijazah yang ibaratnya paling tinggi itu ya, tinggilah ya di kelas UGM itu suatu kebanggaan sebenarnya gitu ya, apalagi sarjana misalkan, terus Pak Jokowi itu doktorandes atau insinyur, itu sudah tinggi, harusnya suatu kebanggaan, akan tetapi Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah.